Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di Kisah Seram. Semoga kalian semua sehat dan dalam keadaan baik. Kalau kamu nonton ini sendirian, pastikan lampu menyala atau setidaknya ada orang di sebelah kamu. Telepon itu berdering tepat pukul 2 pagi, memecah kesunyian di apartemen kecilku. Suara di ujung telepon adalah Pak Hardi, mandor senior yang biasanya sangat tenang. Namun kali ini suaranya bergetar hebat, seolah-olah ia baru saja melihat maut. Ia memintaku datang ke lokasi proyek jembatan lintas provinsi yang sedang kami kerjakan. Katanya ada insiden yang tidak bisa dijelaskan melalui telepon dan membutuhkan kehadiranku sebagai pengawas lapangan segera. Aku memacu mobilku menembus kabut tebal yang menyelimuti jalanan menuju pinggiran kota, tempat di mana beton-beton raksasa berdiri seperti nisan purba. Perasaanku tidak enak, sebab proyek ini memang sudah bermasalah sejak awal, mulai dari kecelakaan kerja kecil yang tak masuk akal hingga hilangnya alat-alat berat secara misterius. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan malam ini akan menjadi awal dari mimpi buruk yang mengubah hidupku selamanya. Setibanya di lokasi, suasana terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal termometer di mobil menunjukkan suhu normal. Lampu sorot proyek yang biasanya terang benderang kini tampak redup dan berkedip-kedip, menciptakan bayangan panjang yang seolah bergerak di sela-sela tiang pancang. Aku melihat kerumunan pekerja berkumpul di dekat lubang galian sektor 4. Mereka semua diam seribu bahasa dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Pak Hardi menarikku ke pinggir. Tangannya yang kasar terasa sedingin es saat memegang lenganku. Dia menunjuk ke arah dasar galian yang baru saja dicor setengah jalan sore tadi. Di sana ada sesuatu yang menyembul dari permukaan beton yang masih basah. Awalnya, aku mengira itu hanya potongan kayu atau puing. Namun setelah aku mendekat dan mengarahkan senter, jantungku seolah berhenti berdetak melihat seuntai rambut manusia yang terjepit di antara kerikil dan semen. Aku berteriak memerintahkan mereka untuk menggali kembali bagian itu. Namun tak satu pun pekerja yang berani bergerak. Mereka justru mundur perlahan. Mereka berbisik tentang permintaan tanah, sebuah istilah kuno untuk tumbal yang menurut desas-desus diperlukan agar bangunan besar tidak runtuh oleh gangguan gaib. Aku tidak percaya tahayul, jadi aku merebut sekop dari tangan salah satu pekerja dan mulai menggali sendiri dengan kemarahan yang meluap-luap. Setelah beberapa menit menggali dengan napas tersengal, sekopku membentur sesuatu yang lunak namun kenyal, bukan batu atau besi. Aku membersihkan sisa semen dengan tangan telanjang, dan di sanalah ia, wajah seorang pemuda yang kukenali sebagai salah satu buruh harian yang dilaporkan hilang 2 hari lalu. Matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang membeku, namun yang membuatku mual adalah luka rapi di lehernya, seolah kepalanya nyaris terpisah dari tubuhnya. Sebelum aku sempat memanggil polisi, sebuah mobil hitam mewah tiba-tiba berhenti di dekat area galian, membelah kerumunan pekerja. Turunlah Pak Dirman, kontraktor utama proyek ini, yang datang dengan setelan jas rapi, seolah dia tidak sedang berada di lokasi konstruksi yang kotor. Dia menatap mayat di dalam beton itu, tanpa sedikit pun rasa terkejut. Malah ia menghela napas panjang seolah-olah ini hanyalah masalah administratif kecil yang mengganggu jadwalnya. Pak Dirman memerintahkan semua pekerja untuk kembali ke barak dan melarang siapapun mengambil gambar atau berbicara pada media. Dia merangkul pundakku, membisikkan bahwa proyek ini bernilai ratusan miliar dan tidak boleh terhenti hanya karena satu kecelakaan kerja. Aku protes keras mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan, namun dia menatapku dengan mata yang sangat gelap dan berkata bahwa jika aku ingin selamat, aku harus belajar untuk menutup mata dan telinga. Malam itu aku tidak bisa pulang dan memutuskan untuk menginap di kantor lapangan, namun tidur adalah hal yang mustahil. Dari balik jendela, aku bisa melihat beberapa pria berpakaian hitam, bukan pekerja proyek, sibuk di area sektor 4. Mereka membawa bungkusan besar dan peralatan yang tidak kukenal. Bau kemenyan mulai tercium samar di udara, bercampur dengan bau amis darah yang seolah tertiup angin masuk ke dalam ruanganku. Aku memutuskan keluar secara diam-diam dan mendekati barak pekerja untuk mencari informasi dari mulut mereka sendiri.
Di sana, aku menemukan Ujang, pekerja paling tua yang sudah ikut proyek ini sejak peletakan batu pertama, sedang duduk menyendiri sambil memutar tasbih. Ujang berbisik bahwa ini bukan tumbal pertama, dan jembatan ini sebenarnya dibangun di atas jalan setan, yang menuntut bayaran nyawa setiap kali beton dituangkan ke tanahnya. Ujang bercerita bahwa puluhan tahun lalu, lahan ini adalah sebuah desa yang hilang karena tanah longsor misterius yang menelan seluruh penduduknya dalam satu malam. Konon, tanah di sini tidak pernah benar-benar stabil karena penghuni di bawah sana terus menolak segala bentuk bangunan modern yang mencoba mengusik ketenangan mereka. Para tetua setempat sudah memperingatkan perusahaan, namun uang dan ambisi selalu menang atas kearifan lokal yang dianggap kuno. Menurut Ujang, setiap tiang pancang yang dipasang di sektor 4 akan selalu miring atau retak secara misterius, kecuali jika diberi makan. Dia menceritakan bagaimana beberapa pekerja sebelumnya menghilang begitu saja, dan keesokan harinya pengerjaan beton berjalan sangat lancar tanpa ada kendala teknis sedikit pun. Aku mendengarkan dengan bulu kuduk berdiri, menyadari bahwa perusahaan tempatku bekerja mungkin telah melakukan praktik yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar korupsi. Keesokan harinya, aku mencoba pergi ke kantor pusat untuk melaporkan apa yang kulihat. Namun di tengah jalan, rem mobilku tiba-tiba blong. Aku berjuang mengendalikan kemudi saat mobil meluncur deras di turunan tajam yang mengarah langsung ke jurang di sisi jembatan yang sedang dibangun. Di kaca spion tengah, aku melihat bayangan sesosok pria tanpa kepala duduk di kursi belakang. Tangannya yang pucat mencoba meraih leherku dari belakang. Dengan sisa tenaga, aku membanting setir ke arah tumpukan pasir di pinggir jalan, membuat mobilku terguling beberapa kali sebelum akhirnya berhenti dalam posisi terbalik. Dalam keadaan setengah sadar dan berlumuran darah, aku melihat sosok Pak Dirman berdiri di kejauhan, hanya menatapku dengan dingin tanpa niat menolong. Aku menyadari saat itu bahwa kecelakaan ini disengaja. Mereka ingin aku menjadi bagian dari jembatan itu juga. Aku terbangun di sebuah gubuk kecil milik warga lokal, bukan di rumah sakit sebagaimana mestinya. Seorang wanita tua bernama Maksumi merawat lukaku dengan ramuan herbal yang baunya sangat menyengat namun memberikan rasa tenang yang aneh. Maksumi memberitahuku bahwa roh-roh di lokasi proyek sedang marah besar karena tumbal yang diberikan tidaklah ikhlas dan justru membawa dendam yang membara. Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang dikubur hidup-hidup di dalam beton itu kini menjadi penjaga yang terikat selamanya pada struktur bangunan tersebut. Mereka tidak akan membiarkan jembatan itu selesai, dan setiap orang yang terlibat dalam proses penumbalan akan diburu satu persatu hingga habis. Aku gemetar menyadari bahwa namaku mungkin sudah masuk dalam daftar incaran karena aku melihat apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Meski ketakutan, aku tahu aku tidak bisa lari selamanya. Aku harus kembali ke lokasi proyek untuk mencari bukti yang bisa meruntuhkan Pak Dirman. Aku kembali ke sana saat senja, menyamar menggunakan helm dan rompi pekerja lain agar tidak mencolok di bawah pengawasan ketat penjaga sewaan. Lokasi sektor 4 kini sudah ditutup dengan pagar seng tinggi dan suara mesin bor yang menderu terdengar seperti jeritan manusia yang tertahan. Aku berhasil menyelinap masuk melalui celah pagar dan melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Pak Dirman sedang berdiri di depan sebuah lubang galian baru, didampingi oleh seorang pria berpakaian serba hitam yang merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak kupahami. Di depan mereka, 3 pekerja dalam kondisi terikat dan mulut disumpal sedang dipaksa berlutut di pinggir lubang yang siap diisi dengan semen cair. Cahaya bulan purnama yang muncul dari balik awan menyinari pisau besar yang dipegang oleh pria misterius itu. Aku ingin berteriak, namun suaraku tertahan di tenggorokan saat melihat bagaimana ritual itu dilakukan dengan sangat dingin dan sistematis. Mereka percaya bahwa darah yang segar akan memperkuat fondasi jembatan, dan nyawa yang dicabut secara paksa akan memberikan nyawa pada bangunan tersebut agar tahan hingga ratusan tahun. Saat pisau itu hampir mengenai leher salah satu korban, tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar hebat, lebih kuat dari gempa bumi manapun yang pernah kurasakan.
Suara geraman dalam muncul dari perut bumi, dan semen yang sudah mengeras di sekitar sektor 4 mulai retak dengan pola yang aneh. Aku melihat tangan-tangan pucat mulai muncul dari celah-celah retakan beton, seolah para tumbal sebelumnya menolak untuk berbagi tempat dengan korban baru. Kepanikan luar biasa melanda area tersebut. Para penjaga yang tadinya garang kini lari kocar-kacir melihat fenomena supranatural di depan mata mereka. Pak Dirman mencoba tetap tenang dan memerintahkan pria berpakaian hitam itu untuk mengendalikan situasi, namun mantra-mantranya seolah tidak mempan lagi. Tanah terus merekah dan dari dalam lubang galian keluar cairan merah kental yang baunya jauh lebih amis dari sekadar darah biasa. Kami mencoba keluar dari area proyek, namun entah bagaimana jalan keluar yang biasanya mudah ditemukan, kini terasa seperti labirin yang tak berujung. Setiap kali kami melewati sebuah tiang pancang, kami merasa kembali ke titik semula di dekat sektor 4 yang terkutuk itu. Udara terasa semakin berat dan dipenuhi oleh bisikan-bisikan tanpa wujud yang memanggil nama kami masing-masing dengan nada yang menyayat hati. Para pekerja yang bersamaku mulai berhalusinasi. Mereka melihat anggota keluarga mereka berdiri di puncak jembatan, memanggil mereka untuk naik. Aku berusaha keras menyadarkan mereka bahwa itu semua hanyalah tipuan dari penunggu tempat ini yang ingin menambah koleksi nyawanya. Namun salah satu dari mereka yang sudah tidak tahan lagi berlari menuju tangga darurat dan melompat dari ketinggian 30 meter sebelum aku sempat mencegahnya. Di tengah keputusasaan, aku bertemu kembali dengan Pak Hardi yang bersembunyi di dalam salah satu kontainer kantor yang sudah ringsek. Wajahnya sudah tidak karuan. Dia mengaku bahwa selama ini dialah yang membantu Pak Dirman mencari calon tumbal dari para perantau yang tidak memiliki keluarga. Dia menangis terseduh-seduh mengatakan bahwa dia melakukan itu karena diancam dan keluarganya disandera oleh organisasi di belakang Pak Dirman. Pak Hardi menyerahkan sebuah tas kecil berisi dokumen-dokumen rahasia, rekaman suara, dan foto-foto proses penumbalan yang selama ini dia kumpulkan sebagai jaminan jika suatu saat dia dikhianati. Dia tahu ajalnya sudah dekat dan memintaku untuk membawa bukti ini keluar dari sini, bagaimanapun caranya. Sebelum aku sempat bertanya lebih lanjut, sebuah tiang besi besar jatuh dari atas dan menghantam kontainer itu, mengubur Pak Hardi di bawah bertonton baja. Hujan deras tiba-tiba turun, mengubah lokasi proyek yang berdebu menjadi kubangan lumpur yang licin dan berbahaya. Aku berlari sekuat tenaga sambil mendekap tas berisi bukti itu, sementara di belakangku aku bisa mendengar suara langkah kaki yang berat mengejarku. Itu bukan langkah kaki manusia. Suaranya seperti seretan benda berat yang dipaksakan bergerak di atas beton, diikuti dengan suara napas yang memburu. Aku menoleh sekilas dan melihat sosok raksasa yang terbentuk dari kumpulan semen dan potongan tubuh manusia yang menyatu. Bergerak dengan kaku, namun cepat. Sosok itu adalah manifestasi dari semua kemarahan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam jembatan ini selama bertahun-tahun. Aku tahu bahwa jika aku tertangkap, aku tidak hanya akan mati, tetapi jiwaku juga akan dipaksa menyatu dengan monster beton itu selamanya. Di gerbang utama yang masih terkunci rapat, aku dihadang oleh Pak Dirman yang kini memegang pistol. Wajahnya tampak gila karena ambisinya mulai runtuh. Dia berteriak bahwa aku telah menghancurkan segalanya dan bahwa jembatan ini harus selesai apapun risikonya demi kejayaan perusahaannya. Dia tidak sadar bahwa di belakangnya, sosok monster beton itu sudah berdiri tegak. Bayangannya menutupi seluruh tubuh kecil Pak Dirman. Aku mencoba memperingatkannya, namun dia justru melepaskan tembakan yang mengenai bahuku, membuatku jatuh tersungkur di atas lumpur. Saat dia hendak melepaskan tembakan kedua, tangan monster itu yang terdiri dari rangkaian besi cor mencengkeram kepalanya dengan sangat mudah. Aku memalingkan wajah saat mendengar suara retakan yang mengerikan, menyadari bahwa Pak Dirman akhirnya menjadi makanan terakhir bagi jembatan yang sangat dia banggakan. Dengan bahu yang bersimbah darah, aku merangkak menuju pagar kawat dan mencoba memanjatnya dengan sisa tenaga yang kumiliki. Monster beton itu tidak mengejarku lagi. Ia tampak kenyang setelah menghabisi Pak Dirman dan kini berdiri diam,
menatapku dengan lubang hitam di tempat yang seharusnya menjadi mata. Aku berhasil melompati pagar dan jatuh ke jalan raya yang tepat berada di luar batas proyek, merasakan aspal yang dingin di pipiku. Sebuah mobil patroli polisi yang sedang lewat menemukanku tergeletak di sana dan segera membawaku ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, aku terus meracau tentang mayat di dalam beton dan monster yang mengejarku, namun polisi hanya menganggapku syok karena kecelakaan. Aku memegang erat tas pemberian Pak Hardi, menyadari bahwa ini adalah satu-satunya tiket untuk mengakhiri kegilaan ini secara hukum. Setelah beberapa hari di rumah sakit, aku diinterogasi oleh detektif. Namun anehnya mereka tampak enggan mendalami bukti-bukti yang kuberikan. Dokumen-dokumen yang kuserahkan seringkali disebut hilang dari ruang arsip, dan beberapa saksi mata dari kalangan pekerja tiba-tiba mengundurkan diri dan pindah keluar kota tanpa jejak. Aku mulai menyadari bahwa kekuasaan perusahaan konstruksi itu telah merasuk hingga ke dalam sistem penegak hukum. Namun aku tidak menyerah. Aku diam-diam membuat salinan digital dari semua bukti tersebut sebelum menyerahkannya kepada polisi dan mengirimkannya ke beberapa media investigasi nasional. Tak lama kemudian, berita tentang skandal tumbal jembatan mulai meledak di internet, memicu gelombang kemarahan publik yang tidak bisa lagi dibungkam oleh uang. Tekanan dari masyarakat membuat pemerintah pusat turun tangan dan mengirimkan tim forensik independen ke lokasi proyek. Proses pembongkaran beton di Sektor 4 menjadi tontonan nasional yang disiarkan secara langsung, meski dengan pengawasan ketat agar tidak terlalu vulgar. Saat bor raksasa mulai menghancurkan lapisan beton pertama, bau busuk yang luar biasa langsung menyerbak ke seluruh area, memaksa semua orang menggunakan masker oksigen. Satu persatu, kerangka manusia ditemukan tertanam di dalam struktur jembatan dalam posisi yang sangat tidak wajar. Total ditemukan 7 jenazah di satu titik saja. Semuanya adalah pekerja yang dilaporkan hilang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Penemuan ini mengguncang negara, dan jembatan yang tadinya akan menjadi kebanggaan provinsi itu kini dicap sebagai jembatan kematian. Aku berdiri di kejauhan melihat proses evakuasi itu dengan perasaan campur aduk antara lega dan ngeri yang tak kunjung hilang. Meskipun perusahaan ditutup dan banyak pejabatnya dipenjara, aku masih sering merasa bahwa sesuatu masih mengikutiku kemanapun aku pergi. Setiap kali aku melewati bangunan besar yang sedang dikonstruksi, aku seolah mendengar suara ketukan dari dalam tembok betonnya. Aku mulai menderita insomnia parah, bermimpi tentang wajah-wajah pucat yang meminta tolong agar tubuh mereka dikeluarkan dari dalam bangunan di seluruh penjuru kota. Suatu malam aku menemukan sebuah bungkusan kain kafan kecil di depan pintu apartemenku yang baru, berisi segenggam tanah merah dan potongan jari manusia. Itu adalah pesan jelas bahwa meskipun Pak Dirman sudah mati, organisasi atau keyakinan gelap di balik tumbal proyek ini masih ada dan aktif. Mereka tidak memaafkan siapapun yang membocorkan rahasia industri paling berdarah ini ke mata publik. Aku didatangi oleh seorang pria muda yang mengaku sebagai putra Pak Dirman. Namun alih-alih marah, dia justru tampak ketakutan dan meminta bantuanku. Dia bercerita bahwa ayahnya hanyalah salah satu pengabdi dari sebuah sekte kuno yang mendanai proyek-proyek besar dengan syarat adanya tumbal nyawa. Dia kini dikejar-kejar oleh anggota sekte tersebut karena dianggap gagal meneruskan tradisi kelam keluarganya. Pria itu memberikan informasi tentang lokasi-lokasi proyek lain di seluruh Indonesia yang diduga menggunakan metode serupa untuk mempercepat pembangunan dan menghemat biaya. Aku menyadari bahwa apa yang kulihat di jembatan itu hanyalah puncak dari gunung es yang sangat besar dan mengerikan. Kami memutuskan untuk bekerja sama, menjadi informan bagi otoritas internasional untuk membongkar praktik ini hingga ke akar-akarnya. Kami mendapat informasi tentang sebuah proyek bendungan di pelosok Kalimantan yang baru saja dimulai dan diduga akan melakukan ritual penumbalan besar-besaran. Kami berangkat ke sana secara rahasia, menyamar sebagai peneliti lingkungan untuk mendekati area pusat pembangunan yang dijaga oleh milisi swasta. Suasana di sana jauh lebih mencekam daripada di jembatan,
dengan aura kegelapan yang terasa menekan dada sejak kami menginjakkan kaki di tanahnya. Di sana kami melihat bagaimana para penduduk lokal diculik dan dijadikan paku bumi hidup-hidup untuk menahan arus sungai yang sangat deras. Namun, kali ini ada yang berbeda. Alam seolah-olah sudah tidak mau lagi menerima tumbal dan justru memuntahkan kembali apa yang diberikan manusia. Sungai yang seharusnya tenang setelah ritual justru meluap dengan air yang berwarna merah darah, menghanyutkan seluruh kamp pekerja dalam sekejap. Kami terjebak di atas bukit saat melihat bendungan yang setengah jadi itu runtuh, bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena tanah di bawahnya amblas secara tiba-tiba. Suara raungan yang sama dengan yang kudengar di jembatan dulu kembali terdengar, namun kali ini jauh lebih kuat hingga meruntuhkan pepohonan di sekitar kami. Kami melihat sosok-sosok hitam besar muncul dari dasar sungai, menarik siapapun yang mencoba menyelamatkan diri dari arus air. Penyelamatan kami datang dari udara saat tim investigasi internasional yang kami hubungi tiba dengan helikopter tepat sebelum bukit tempat kami berdiri ikut longsor. Dari ketinggian, aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Pola retakan di tanah membentuk wajah raksasa yang sedang berteriak kesakitan. Itu adalah bukti bahwa bumi sendiri sudah muak dengan kekejian manusia yang mengatasnamakan kemajuan dengan mengorbankan nyawa. Beberapa tahun berlalu, dan aku kini hidup dengan identitas baru di sebuah negara yang jauh dari tanah air, namun ingatan itu tetap segar seperti baru terjadi kemarin. Aku tidak lagi bekerja di dunia konstruksi dan lebih memilih menghabiskan waktu menulis catatan tentang bahaya keserakahan manusia. Bahuku yang tertembak masih sering terasa ngilu setiap kali hujan turun, seolah menjadi pengingat permanen akan malam di sektor 4. Kadang aku bertanya-tanya, berapa banyak jembatan, gedung pencakar langit, dan jalan tol yang kita lalui setiap hari yang sebenarnya menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Berapa banyak nyawa yang telah dipaksa menyatu dengan beton agar kita bisa bepergian dengan nyaman dan cepat. Setiap kali aku melihat retakan kecil di dinding sebuah bangunan, aku selalu teringat pada tangan-tangan pucat yang berusaha keluar dari kegelapan beton. Putra Pak Dirman akhirnya meninggal dalam sebuah kecelakaan misterius di luar negeri, meninggalkan aku sebagai satu-satunya orang yang memegang daftar lokasi proyek terkutuk itu. Aku tahu tugasku belum selesai, dan aku terus mengirimkan data-data tersebut secara anonim ke berbagai pihak untuk dilakukan audit struktur dan investigasi forensik. Perang melawan tradisi tumbal ini adalah perang yang sunyi, lambat, dan penuh risiko, namun harus tetap dilakukan. Beberapa jembatan di tanah air mulai dilaporkan mengalami kerusakan aneh yang tak bisa diperbaiki secara teknis, dan aku tahu itu adalah tanda bahwa penjaga di dalamnya mulai menuntut kebebasan. Pihak berwenang mulai curiga bahwa ada pola sistematis dalam kegagalan struktur bangunan-bangunan tersebut. Aku hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti pembangunan tidak lagi harus dibayar dengan darah, melainkan dengan integritas dan rasa kemanusiaan. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, malam bukan selalu waktu untuk tidur. Kadang itu waktu mereka datang